Perkenalkan, nama saya Fajrina Khairiza atau dipanggil Arin. Saya kesibukannya sekarang itu sebagai social activist juga, di membantu suami saya di yayasan disabilitasnya, dan juga sekarang saya seorang mahasiswa S2 di Johns Hopkins University dengan jurusan Masters of Public Administration. Saya sebetulnya domisilinya di Kebumen. Kesehariannya itu saya juga ada ngurusin usaha F&B di Kebumen, dan juga selain F&B ada social activist yang gerakan disabilitas untuk masyarakat di Kebumen. Sebenarnya pertama kali itu mungkin ketika Pak Anies menjadi Menteri Pendidikan, tapi melalui media cetak lah ya. Nah, tapi saya mulai terkesan dengan program-program Pak Anies seperti Jakarta Plus yang itu tuh diinisiasi dengan anak-anak muda. Program-program itu juga bagus. Yang saya bikin berkesan juga karena saya sedang kuliah S2. Dosen-dosen saya di Amerika itu sering sekali mengulas tentang Pak Anies karena juga beliau lulusan dari Amerika dan menulis jurnal-jurnal politik tentang Indonesia, dan itu sangat terkesan di dunia akademisi. Betul, karena beliau kan lama di Amerika, di University of Maryland, kalau nggak salah di State College, itu kan S2 dan PhD. Jadi itu kan mungkin beliau menulis banyak jurnal, artikel, dan berkolaborasi dengan banyak dosen, itu juga sangat-sangat mempengaruhi di dunia akademisi. Anak-anak muda di Kebumen dan di Indonesia saat ini tentu merupakan anak-anak yang pintar ya, anak-anak yang kritis juga, namun mungkin platformnya itu masih terbatas gitu, karena yang kalau sekarang media massa itu sudah ada TikTok, Instagram, tapi belum digunakan dengan baik. Kita selain yang yayasan disabilitas itu ada Tradoc Foundation juga yang bidang pendidikan, itu juga selain pendidikan ada Empowerment Pemuda gitu, yang dimana kita juga melibatkan aktivitas pemuda gitu untuk pelatihan-pelatihan. Ada sekarang ini lagi ada pelatihan digital marketing gitu ya, itu untuk anak muda gitu. Jadi emang kita tuh lebih kepada human capital empowerment untuk anak muda, karena Kebumen sendiri kan kabupaten paling miskin di Jawa Tengah. Jadi cara untuk mengatasinya selain pendidikan juga harus human capital yang berkualitas. Contoh kecil aja di Kebumen ya, pariwisata di Kebumen itu sangat-sangat banyak, tapi sangat minim expose-nya karena nggak ada yang tahu. Ada pantai yang paling bagus itu namanya Pantai Menganti, dikelola oleh Pokdarwisnya, kelompok pariwisata daerah, itu sama anak-anak muda, dan itu sangat terkenal. Jadi mungkin dampak kecil itu kalau dipegang sama anak muda yang tepat, itu bisa menjadi yang besar gitu. Itu hanya satu contoh di Kebumen. Gimana nanti kalau ada inkubator anak muda lainnya yang diberdayakan, itu kan pasti akan lebih maju ke depannya. Sejauh ini sih yang saya tahu mungkin sudah cukup aktif, tapi mungkin belum maksimal ya. Gitu. Justru yang saya highlight dari pemimpin yang sebelumnya, mungkin karena anak-anak mudanya itu belum terlalu berani atau mungkin juga nggak dipanggil kali ya untuk mengikuti permasalahannya gitu. Tapi dengan saya senangnya itu yang Pak Anies programnya Jakarta Plus itu, satu programnya itu sangat melibatkan anak muda, dan itu bagus sekali sih. Banyak sekali event-event acara yang membuat kolaborasi, kalau nggak salah namanya tagline-nya Jakarta Kolaborasi. Nah, itu kan sangat-sangat tercanang dan bagus banget gitu sih. Oh iya, sebetulnya kalau untuk saat ini ya, yang seharusnya tuh orang-orang sadari, kita kan anak-anak muda ini 53% kalau nggak salah, itu tuh adalah suaranya tuh di anak muda. Sebetulnya mereka tuh harus sadar bahwa anak muda ini juga bisa menjadi pemegang suara terbanyak dan agent of change juga gitu. Bukan hanya gimmick semata gitu, karena pastikan anak-anak muda itu lebih kritis untuk memilih pemimpin. Pemimpin harus berkualitas, harus yang cemerlang, yang tidak hanya bisa membaur tapi juga bisa memikirkan secara holistik ke depannya bagaimana gitu. Pemimpin Indonesia yang ideal ke depan adalah nggak takut perubahan, karena perubahan itu kan dinamis ya.
kita secara global juga banyak diterpa dengan isu-isu yang mungkin memang bergerak cepat gitu ya dinamikanya, dan juga harus lebih maju, yang cemerlang juga pemimpinnya yang berani dan juga mendalami peran-peran tingkat-tingkatan ya, kayak di anak muda juga, walaupun di orang tua pun juga gitu. Sudah sih, pastinya Pak Anies Rashid Baswedan. Jadi untuk anak-anak muda, janganlah takut dengan kata-kata berubah, karena berubah untuk yang menjadi lebih baik itu juga sangat-sangat jauh lebih baik ke depannya. Dan anak-anak muda juga, Pak Anies ini sangat kolaboratif, bisa dilihat dari program-programnya seperti Jakarta Plus, yang saya sendiri juga senangi, karena Pak Anies senang berkolaborasi, dan saya rasa dengan Pak Anies menjadi presiden bisa menjadi kita semua didengar suaranya, tidak hanya sebagai gimmick tapi sebagai agent of change juga.